is. In February 2024, Indonesia held presidential elections. Campaigning took place in the aftermath of a last-minute court ruling that changed eligibility criteria, allowing the president's son to join the ticket of the front-runners in the election. What measures are in place to ensure that high-ranking officials, including the presidents, are prevented from unduly influencing the electoral processes? Are allegations of undue influence under investigation? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Sidang hak asasi manusia PBB yang berlangsung minggu kemarin itu mengangkat persoalan pilpres di Indonesia yang diduga tidak fair, ya. Ada kecurangan, tidak adil, dan tidak adanya netralitas dari pejabat tinggi negara termasuk presiden yang dipertanyakan oleh anggota Komite HAM PBB dari Senegal, yaitu Bakar Wali Diai, ya. Dan gaungnya itu sudah mencapai level PBB internasional, ya, di Swiss. Dan kita hari ini rencana ada demonstrasi, kan, termasuk akan turun Sunarko misalnya, mantan Komandan Jenderal Kopassus, ya, pasukan elit yang dulu Prabowo juga di situ. Dan Sunarko yang hari ini akan turun di KPU itu menganggap Prabowo itu tahu, ya, soal kecurangan yang berlangsung. Sunarko menuduh, ya, Presiden Jokowi cawe-cawe terhadap pemilu dan menggunakan fasilitas negara, termasuk perangkat desa dan melibatkan TNI, Polri, dan juga Bansos sebagai alat politik, dan untuk mendukung memihak Prabowo dan anaknya sebagai calon wakil presiden, Raka Buming Raka, ya, Gibran, ya. Dan menurut Sunarko, Prabowo tahu kecurangan yang dilakukan, yang berlangsung dalam proses-proses sebelum dan ketika penghitungan suara di KPU itu, terutama soal Sirekap dan sebelum sebelum pemilu, ya, dengan pelibatan aparat negara oleh Jokowi. Makanya Sunarko itu marah, ya. Marah besar, dia nggak mau. Saya nggak mau dipimpin oleh penipu. Saya nggak mau dipimpin oleh pembohong. Saya tidak mau dipimpin oleh maling. Itu saya baca di digital, Kompas Digital. Saya langganan, ya, nggak bisa diakses kalau di HP, kecuali langganan bayar dulu. Jadi kemarahan Sunarko itu luar biasa, ya, dan nyata itu. Dan inilah keadaan kita sekarang, negeri kita. Kemarahan itu tidak hanya Sunarko, Dewan Guru Besar menyuarakan suara moral, termasuk Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik seluruh Indonesia itu mempersoalkan, ya, kecurangan pemilu itu, dan hendaknya pejabat-pejabat itu kembali kepada memelihara nilai etik, ya. Dan ini asal muasalnya memang persoalan dilanggarnya etika di Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang dirubah peraturan itu oleh Anwar Usman, sehingga mengizinkan atau memberikan jalan dari jalan
karpet merah bagi ponakannya sendiri, yaitu Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Padahal itu melanggar etik, melanggar undang-undang kehakiman. Menurut siapa? Menurut anggota MK sendiri. Ya. Makanya Anwar Usman dipecat ya, karena melanggar etik. Ya. Dipecat oleh Dewan, oleh Mahkamah Kehormatan, Mahkamah Konstitusi. Terbukti dia melanggar etik ya. Apa yang dilanggar? Yaitu proses uji materi itu. Yang dibahas itu kan harusnya tidak melibatkan Anwar Usman sebagai pamannya, karena yang diujikan, yang diperkarakan tuh ponakannya, yaitu Gibran. Soal syarat calon presiden. Ada seorang yang namanya siapa itu, yang anak muda itu, pengagum dari Gibran. Jadi menurut Hakim Konstitusi, namanya kalau nggak salah Murwarar Siahaan, ya, keputusan nomor 90 tanggal 16 Agustus 2023 hari Senin itu, yang diputuskan oleh Anwar Usman, itu adalah cacat formil. Kenapa cacat formil? Karena Anwar Usman memiliki konflik kepentingan ya, saat dia itu mengizinkan ponakannya Gibran Rakabuming Raka menjadi calon presiden. Dia ponakannya. Dan menurut undang-undang kehakiman, kata Murwarar Siahaan, seorang hakim itu tidak boleh, seorang hakim yang memiliki kepentingan, memiliki konflik kepentingan, tidak boleh hadir dalam sidang yang ngurus, yang memperkarakan atau yang membahas perkara yang memang di situ ada kepentingan politik ya, kepentingan konflik kepentingan dengan dia ya, yaitu soal Gibran waktu itu kan. Karena itu melanggar kode etik kalau dia hadir dalam sidang itu. Dan Anwar Usman itu hadir dalam sidang itu tanggal 21 Septembernya ya. Ya kan? Jadi asal muasal adalah dirubahnya syarat pencalonan itu oleh Anwar Usman ya, dengan melobi hakim-hakim yang lain. Ada 4 yang menolak, tapi hakim yang lain itu berhasil diyakinkan. Dan Anwar Usman ikut dalam sidang yang membahas masalah keponakannya. Di situ pelanggaran berat, pelanggaran etis berat yang dilakukan oleh Anwar Usman. Tetapi karena keputusannya itu final dan mengikat, keputusan dilakukan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi, ya akhirnya terjadilah Gibran menjadi calon wakil presiden, meskipun Anwar Usman prosesnya mengalami cacat formil dan dia dihukum, dipecat sebagai ketua Hakim Konstitusi, dan tapi tidak dipecat oleh Jimli sebagai hakim MK. Harusnya dipecat sekalian jadi hakim MK, tanggung bener, jangan hanya sebagai ketua ya. Dan di sini asal muasalnya masalah itu. Sehingga kata Dr. Syahganda Nainggolan, nggak mungkin seorang bapak itu nggak membela anaknya. Nah, masuklah Jokowi cawe-cawe begitu dalam, yang dalam membantu anaknya untuk memenangkan Prabowo dan anaknya sebagai calon wakil presiden, kan gitu. Dalam perspektif Sunarko, Jokowi menggunakan fasilitas negara dengan mengerahkan aparat desa, ya tentu saja melalui Menteri Dalam Negeri. Dan Menteri kan pembantunya, Tito Karnavian kan pembantunya Jokowi. Dikumpulkan kan di mana itu, sebelumnya dikumpulkan di Senayan, sebanyak itu di Senayan, di Gelora Bung Karno. 8 asosiasi desa. Yang hadir adalah
calon wakil presiden dan presiden 02, yaitu Prabowo dan Gibran. Sementara Anies dan Muhaimin tidak hadir, tidak diundang dalam apa istilahnya itu, pertemuan kepala desa seluruh Indonesia dengan yang katanya kumpulan dari 8 asosiasi kepala desa, perangkat desa di Indonesia. Dan 03 Ganjar Mahfud juga nggak hadir. Yang hadir satu-satunya calon presiden Gibran, Prabowo dan Gibran di depan perangkat desa. Itu kan maksudnya jelas kan? Jelas. Presiden tahu, Prabowo tahu hadir ya. Dan pantas marah Sunarko itu. Dan dia tahu menuduh ya Jokowi cawe-cawe dalam proses pilpres itu, dan dia nggak mau dipimpin oleh pemimpin, maksudnya nggak mau dipimpin kalau Prabowo jadi presiden, nggak mau dipimpin oleh oleh pembohong, oleh penipu, oleh maling. Prabowo tahu kecurangan itu katanya, dan negara yang dipimpin oleh pemimpin yang lahir karena kecurangan nggak bakalan baik, nggak bakalan benar. Kata siapa? Kata Sunarko. Dan Sunarko, kita lihat ya apa yang dia ucapkan nanti. Mungkin sekarang sudah jam 8, mungkin dia sedang ada di KPU dengan kemarahan yang menggumpal di dada bersama elemen-elemen masyarakat sipil lainnya yang akan demonstrasi 3 hari, 18, 19, 20 Maret. Dan KPU juga menurut Sunarko adalah alat dalam kecurangan itu sebagai operator. Aktornya adalah Jokowi. Bagaimana menurut Anda tentang Sunarko yang sedang memiliki amarah yang besar terhadap kecurangan dan ketidakadilan yang ada di dalam negeri kita dewasa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan terkenang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu tanahku yang ku cintai. Yang masyhur